Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, di posisi saya saat ini saya berada di kelompok tani Sri Mandiri, Kampung Singatair, Desa Lebakpuh, Kecamatan Lebakpuh, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Kita lihat di sebelah kanan ini, ya seperti ini tuh. Warnanya ada yang hijau dan ada yang kuning, ya kan? Nah, ini ternyata adalah tanaman padi dalam kondisi sakit. Kenapa sakit? Karena tanaman padi ini terserang oleh pertama sundep, yang keduanya lembing, ketiga ada werengnya ya. Nah, saya mau wawancarai dua petani nih. Yang pertama yang pakai topi namanya Bapak Asmun, pakai topi yang kaosnya warna kuning. Yang satunya lagi Bapak Tian, kedua-duanya ketua kelompok tani yang ada di Desa Kepuh. Kira-kira gimana nih Pak Asmun? Bisa kayak begini nih, apa yang menyebabkan tanaman padinya seperti ini? Nah, tanaman padi saya seperti ini karena penggarap di sini itu enggak serempak, Pak. Ya, tidak serempak ya. Tidak serempak. Awalnya dari ya pompanisasi, yang punya pompanisasi. Kan kemarin tuh kering ya. Kering. Harusnya mah tidak nanam. Tidak, harusnya mah Tahan istirahat dulu. Tahan dulu. Tapi ternyata karena ada pompanisasi, memaksakan diri. Memaksakan diri. Jadi yang bagian saya ini mah enggak sempat keairin, Pak. Yang di depan sempat keairin, sempat digarap. Kemudian digarap, perkembangan tanam yang di depan itu bagaimana? Terserang hama enggak itu? Terserang hama, jadi enggak menghasilkan, malah rugi. Tidak menghasilkan, rugi. Ya. Kemudian si hama itu malah pindah ke tanaman yang ini yang sekarang kondisinya seperti ini, rusak ini ya. Jadi setelah dipanen, si hama-hamanya istilahnya pindah atau kegebos ya. Ya, betul, kegebos. Pindah ke sini. Ya, akibat tanam gas serempak tuh begini, Pak. Iya. Jadi bukan berjamaah aja, jadi tanam pun harus berjamaah. Bukan hanya sholat saja. Bukan hanya sholat. Jadi sholat kan berjamaah. Berjamaah. Jadi nanam juga. Nanam pun juga harus berjamaah. Benar itu Patian kira-kira? Benar, betul. Kalau di kelompok Patian gimana? Bagus nggak? Alhamdulillah. Bagus. Karena berjamaah. Berjamaah. Jadi tidak hanya sholat saja, ternyata nanam juga harus berjamaah. Berjamaah. Itu bukan pemirsa. Jadi kuncinya itu. Hasilnya kalau tidak berjamaah. Ya, karena yang namanya pertanian ini variabelnya atau faktor-faktor yang mempengaruhinya banyak ya. Tidak hanya keterampilan bertani saja, tetapi yang paling penting adalah masalah hama penyakit, iklim ya. Kemudian juga yang paling penting justru adalah biaya. Bagaimana biaya udah kayak begini? Apakah mau diteruskan ini seperti ini kondisinya parah begini? Kayaknya, atau mau ditraktor ulang? Kayaknya tidak memungkinkan kalau diteruskan, Pak. Mungkin traktor ulang ini. Ditraktor ulang. Berarti ini semua nanti akan diolah ya, diolah ulang, artinya dikembalikan lagi, berarti menyemai lagi ya. Menyemai lagi. Jadi ini mah udah rugi. Jadi biayanya double dong. Double. Ini sudah habis berapa kira-kira? 5.200.000-an baru umur segini nih, Pak. 5.200.000 ya. Pupuk sudah masuk ya? Pupuk udah masuk pertama. Yang paling banyak apa ini? Pestisida. Kalau dalam kondisi sakit begini berarti pestisida yang paling banyak ya. Betul. Sama tenaga manusia tentunya ya. Waduh. Nah, beginilah pemirsa sekalian kondisi petani kita. Ya mungkin nasib seperti ini tidak hanya menimpa Bapak Asmun, mungkin juga menimpa pada kebanyakan petani-petani yang lain. Pertama, dampak perubahan iklim ini merubah jadwal tanam, ya kan? Yang kedua, kondisinya lembab seperti ini juga memperbanyak organisme pengganggu tanaman muncul. Terutama yang paling parah ini kalau daerah sini apa? Sundep sama ini wereng sama lembing, Pak. Sama lembing. Ya. Ini musuhnya adalah sundep, kemudian wereng dan lembing. Kalau pupuk sendiri bagaimana, Pak? Kira-kira mudah nggak didapat? Kalau pupuk sekarang agak sulit, Pak. Nggak kayak dulu. Ya. Bahkan sekarang sistem tebus pakai KTP asli. Langsung dipoto lagi. Karena ada RDKK ya. Jadi nggak bisa diwakili sekarang. Iya, karena memang pemerintah punya subsidi terbatas. Kepengennya ada tepat sasaran.
Tetapi dirasakan petani sistem begini ini malah membuat repot ya, Betul. tidak praktis. Tidak praktis. Nah itulah jadi aspirasi dari petani, kepengennya yang praktis. Ya bolehlah subsidi terbatas, tapi model penebusannya kira-kira yang praktis. Yang Jadi praktis, pada terus- saatnya dibutuhkan pupuk ada ya, Terus nggak dikurangin lagi. nggak dikurangi. Apanya dosisnya? Bukan dosisnya, barangnya Barangnya. dikurangin. Sekarang dosisnya juga dikurangin. dapatnya berapa sekarang ini sehektarnya? Dari 1 hektar itu urea ada yang 2 kintal, ada yang 1,5 kintal. Kalau apalah yang dikasih pemerintah selain urea apa? Ada NPK. juga NPK, Poska. Iya, NPK Poska Ya, ya. NPK sama Poska. Mereknya Poska. Poska. Pupuknya namanya NPK. Namanya pupuk majemuk ya. Dapat berapa di Lebak Kepuh ini? Di Lebak Kepuh Masing-masing dalam 1 hektar. dalam 1 hektar. Dalam 1 hektar itu kurang lebihnya 2 kintal. 2 kintal ya. Jadi kalau dihitung rata sekitar sekintal ya. Ya. Nggak Itu kayak dulu semua- mencapai 4 kintal. Ya, memang idealnya berapa? 4 harusnya ya. Ya, 4 sampai 5 kintal ya. betul. Baru dapat sekitar 5 ton minimal ya. Kalau ini pupuknya hanya 2 kintal, pengennya pemerintah dapatnya 5 ton. Jadi kalau dari secara teori memang nggak masuk akal. Nggak masuk akal. Ya disuruh ningkatin produksi tapi makanannya berkurang. Berkurang. Jadi nggak gemuk. Artinya apa? Bapak-bapak harus kaya. Nah, Beli pupuk non subsidi. Berapa itu non subsidi? jadi kalau pupuk non subsidi itu berarti bukan dari pemerintah ya, Iya, swasta. swasta. Berapa kali lipat harganya? Oh, lumayan, Pak. 5 kali lipat ya? Kalau subsidi 4 kali lipat. kalau Nah, itu. non subsidi 1 kintal, yang subsidi itu 4 kintal, yang subsidi itu 1 kintal, Pak, perkiraan. Iya, 4 kali lipat ya. Jadi kalau kita mengeluarkan uang untuk pupuk berapa sekarang nih duit keluarinnya? Pupuk yang subsidi Hmm, di harga 27 per kintal. per kintal. Berarti kalau 4 kali lipatnya bayangkan aja 3 kali 4 1,2 jutaan ya berarti ya. Nah seperti itulah ya pemirsa sekalian kondisi pertanian kita di Kecamatan Lebakwangi ini, mungkin juga di tempat-tempat lain. Saya kira persoalan tidak jauh berbeda. Persoalannya sangat kompleks. Petani kita ini perlu kita tolong. Jadi subsidi ini kalau bisa diusahakan yang ideal, Betul. supaya antara harapan dengan kenyataan itu tidak terjadi kesenjangan ya, tidak ada jarak lah istilahnya. Karena kita ingin petani Indonesia ini pengennya bersuasembada pangan lagi seperti zaman Pak Harto dulu tahun 84 ya. Kenapa? Karena petani ini walaupun profilnya seperti ini nih pemirsa, ini orang-orang mulia ini. Ini adalah para pejuang pangan. Kalau seandainya Bapak ini pada mogok jadi petani, saudara-saudara kita di perkotaan nggak akan bisa makan, kelaparan. Jadi jangan dianggap remeh kehadiran petani ini walaupun profilnya seperti ini ya. Ya berbeda lah dengan anggota dewan ya yang necis, karena ini kan adalah rakyatnya. Kalau wakil rakyatnya malah lebih necis. Karena itu pada Bapak Dewan dan juga kepada pemerintah dimohon agar membuat suatu kebijakan yang memihak pada petani. Tolonglah perhatikan petani. Ya subsidi jangan Jangan dikurangi, apalagi sampai dicabut ya. Itu saja pesan penting dari kedua petani ini. Mudah-mudahan bisa menjadi mewakili aspirasi seluruh petani Indonesia yang nasibnya sangat menderita ya, digempur oleh cuaca alam, baik itu iklim, kemudian juga mengganggu tanaman, organisme mengganggu tanaman atau penyakit, ditambah pupuk subsidinya yang mereka keluhkan adalah selalu berkurang. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat wawancara pada sore hari ini. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.